Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafifah Nur Anissa, NIM 40400119085, dari kelas AP4. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari soal final yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan SJI. Sistem jaringan informasi adalah suatu sistem terpadu dari badan-badan yang bergerak dalam bidang pengelolaan informasi seperti perpustakaan, pusat dokumentasi, pusat analisis informasi, pusat referral, clearing house, dengan bertujuan menyediakan pemasukan data yang relevan tanpa memperhatikan bentuk maupun asal data untuk keperluan masyarakat pemakai. Yang kedua, mengapa SJI penting untuk hadir di lingkungan kita? Karena sistem jaringan informasi di zaman modern ini sangat membantu masyarakat dalam mengelola atau menggunakan informasi. SJI hadir karena kebutuhan informasi di zaman sekarang ini semakin meningkat dan informasi sekarang ini semakin melimpah dalam bidang mana saja. Pertanyaan ketiga, contoh sistem jaringan informasi. Contohnya itu seperti yang pertama, e-commerce. E-commerce termasuk ke dalam sistem informasi yang penerapannya dalam bidang ekonomi dan bisnis, di mana setiap kebutuhan transaksi jual beli barang atau jasa dapat dilakukan secara online melalui aplikasi web maupun mobil. Contoh dari platform bisnis yang menggunakan e-commerce adalah Tokopedia, Amazon, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Contoh kedua itu e-learning. E-learning adalah contoh dari SJI yang merupakan sistem informasi untuk mengelola berbagai aktivitas seperti pembelajaran, pengelolaan data pendidik dan peserta didik, serta informasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Penerapan e-learning sendiri banyak digunakan untuk instansi pendidikan formal, baik negeri maupun swasta, untuk mempermudah proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Baik, pertanyaan keempat itu, apa yang Anda pahami tentang cloud computing? Baik, cloud computing adalah sebuah proses pengelolaan sistem daya komputasi melalui jaringan internet yang menghubungkan antara dua perangkat komputer dengan komputer lain dalam waktu yang sama. Untuk teknologi cloud computing sendiri menjadikan internet sebagai pusat server dalam mengelola sebuah data. Sistem ini sangat memudahkan user dalam mendaftar dan masuk pada aplikasi tanpa perlu menginstalnya terlebih dahulu. Pertanyaan kelima yaitu, data itu sangat rapuh. Mengapa demikian? Karena data bisa saja rusak dikarenakan faktor alam dan faktor manusia. Yang pertama itu faktor alam, seperti ancaman air. Ancaman air contohnya seperti banjir, tsunami, intrusi air laut, kelembapan tinggi, badai, atau pencairan salju. Ancaman tanah seperti longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan ancaman alam lain seperti kebakaran hutan, petir, tornado, dan angin ribut. Contoh ancaman manusia seperti pencurian, penipuan, penyuapan, pengopian tanpa izin, dan perusakan. Dan pertanyaan terakhir yaitu, sebutkan nama kelompok diskusi dan apa yang didiskusikan. Pertama, nama kelompok saya itu Muhammad Rifki, Ayudia, Astrid, dan Akra Aprila, dan saya sendiri. Yang kelompok kami bahas yaitu sistem informasi rujukan statistik atau bisa disebut dengan SIRUSA.
Nah, Sirusa sebagai suatu website yang menyediakan informasi metadata kegiatan statistik yang ada di Indonesia dalam rangka menunjang terbentuknya Sistem Statistika Nasional atau SSN. Dengan adanya Sirusa, diharapkan duplikasi kegiatan statistik dapat dihindari. Sirusa merupakan salah satu bagian dari website BPS. Untuk bisa mengakses website BPS, bisa dengan mengklik di menu atas website BPS atau dengan mengetikkan alamat URL seperti www.bps.go.id.co. Kegiatan statistik yaitu metadata kegiatan statistik dalam Sirusa dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Yang pertama, statistik dasar. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala nasional maupun regional makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS. Yang kedua, statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Yang ketiga, statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi atau perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian. Itulah jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.